warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 30 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian Islam ilmiah tematik membahas tema Ar-Rihlah Ba'dal Maut, perjalanan setelah kematian. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah iyyakum, Bapak Ibu, para jamaah sekalian Masjid Nurul Hidayah Tarakan Kalimantan Utara. Pada kajian kali ini kita membahas tentang perjalanan setelah kematian. Sebelum saya sebutkan bagaimana perjalanan manusia setelah kematian, maka apabila membicarakan tentang kematian, ada beberapa hal yang berkaitan dengannya. Yang pertama yaitu sudut pandang berfikir seorang muslim tentang kematian adalah diperintahkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak mengingat kematian. Mengingat kematian termasuk dari ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian.
Ini sudut pandang pertama seorang muslim tentang kematian, bahwa mengingat dan memperbanyak mengingat kematian adalah ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ketika beliau ditanya ayyul mu'minina akyas, di antara orang-orang beriman mana yang paling cerdas, maka beliau menjawab aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian di antara orang-orang beriman, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Karena kenapa disebut cerdas? Karena kehidupan setelah kematian lebih lama, lebih kekal, lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia yang sementara, tidak sempurna, dan tidak kekal. Makanya disebut cerdas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, kemudian oleh Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Musnad, dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin min al-'aish illa wassa'ahu 'alayhi, wa la dzakarahu fi sa'atin fi sa'ah illa dhayyaqaha. Sesungguhnya tidaklah seorang mengingat kematian dalam keadaan dia sempit kehidupannya, sulit, banyak musibah, kekurangan harta, kelaparan, rasa takut, kekurangan orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan makanan. Kalau dia mengingat kematian, maka saat itu akan lapang dadanya, karena berarti sementara saja hidup di dunia. Sedangkan kalau dia mengingat kematian dalam keadaan hidupnya sedang lapang, nyaman, sehat, maka ingatan dia tentang kematian akan menyempitkan perasaan. Menyempitkan artinya dia tidak terlalu sombong dengan harta yang dia dapat, dengan jabatan yang dia miliki. Dia tidak pernah ujub dengan amal yang sudah dia lakukan. Kenapa? Karena akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perspektif pertama tentang kematian bagi seorang muslim, yaitu mengingat dan memperbanyak mengingat kematian adalah ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Perspektif kedua, sudut pandang seorang muslim yang kedua tentang kematian, yaitu kematian mengingat kematian memiliki banyak manfaat bagi seorang muslim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Disebutkan perkataannya oleh Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, dalam kitab beliau Tadhkiratul Mauta, At-Tadhkirah bi Ahwal Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimulaikan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat. Orang yang banyak mengingat kematian, maka dia bersegera bertaubat. Kenapa? Karena setelah kematian tidak ada waktu untuk beramal. Yang kedua, qana'atul qalb, puas hati atas pemberian Allah, tidak menggerutu atas pemberian Allah, rela dengan pemberian Allah. Karena setelah ini juga mati.
Jadi apa yang dia dapat pasti dia akan rela, karena semuanya akan dia tinggal kecuali amal solehnya. Kemudian yang selanjutnya dari mengingat kematian, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah. Karena setelah kematian yang ada adalah darul jaza. Yang ada adalah kampung untuk pemberian ganjaran atau balasan. Ganjaran bagi amal saleh, balasan bagi maksiat dan dosa. Di kematian itu fasilun baina daril amal wa daril jaza. Kematian itu adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu mendapatkan ganjaran atas amal ibadah. Ahibati fillah, itu yang kedua. Yang ketiga, perspektif kematian adalah yaitu kematian itu pasti datang, tetapi kita tidak tahu kapan datangnya. Tidak ada manusia yang mengetahui kapan datang kematiannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati dan mereka pun akan mati. Surat Az-Zumar ayat 30. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mati, maka seluruh manusia juga akan mati. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ayat-ayat ini memberikan pelajaran bahwa semua akan mati. Semua yang bernyawa di atas muka bumi ini akan mati. Manusia siapapun dia akan mati. Dalam surat Al-Anbiya ayat 34, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun." Tidaklah kami jadikan untuk seorang manusia pun sebelum engkau kekekalan. Makanya pendapat yang lebih kuat, dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengira Nabi Khadir masih hidup, bahwa pendapat yang lebih kuat Nabi Khadir alaihissalam sudah meninggal. Berdasarkan ayat ini, surah Al-Anbiya ayat 34, "Wa ma ja'alna min qablika wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun." Kami tidak jadikan untuk seorang manusia pun, siapapun dia, sebelum engkau kekekalan. Tetapi yang jadi masalah bukan itu. Semua dari kita pasti mati. Yang jadi masalah adalah kita tidak mengetahui kapan datang kematian tersebut. Ini yang jadi masalah. Yaitu Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Sesungguhnya Allah di sisinya ilmu tentang hal-hal gaib. Allah mengetahui kapan hari kiamat. Allah mengetahui kapan menurunkan hujan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. Dan seseorang tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Ini yang jadi masalah. Kita tidak mengetahui kapan kita meninggal. Mungkin di saat berumur 63 tahun, sebagaimana Nabi Muhammad SAW wafat, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 1 tahun lagi, mungkin 1 bulan lagi, mungkin 1 pekan lagi, mungkin 1 hari lagi, mungkin 1 detik lagi. Ada perkataan dari Imam Ibnu Jauzi mengatakan begini. Beliau menukilkan perkataan dari Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran seorang tabi'i. Beliau berkata, ketika beliau melihat orang-orang yang sudah tua, orang tua itu adalah umurnya 50 ke 60 atau 60 ke 80. Imam Ibnu Jauzi membagi umur manusia menjadi 5 fase. 50 0 sampai 15 umur tufulah, anak-anak. 15 sampai 35 umur syabab, umur anak muda.
35 sampai 50 umur kuhula, umur matang. 50 sampai 60 umur tua, 60 sampai 80 umur haram, super tua. Maimun bin Mihran rahimahullah, seorang tabi'in, beliau melihat kepada orang-orang yang sudah tua, ya ma'syaral syuyukh, ma yuntadhar idza kana az-zar'u ibyadda. Wahai para orang-orang tua yang sudah beruban, apa yang ditunggu kalau seandainya tanamannya sudah memutih? Maka kata orang-orang yang tua, al-hasad, yang ditunggu adalah memetiknya, yaitu kematian. Lalu setelah itu beliau menoleh kepada para pemuda yang umur 15 sampai 35, 35 sampai 50 tadi. Beliau lihat, ya ma'syaras syabab, i'lam anna al-afah qad tadkhulu anna az-zar' qad tadkhuluhu al-afah qabla an yustahsan. Ketahuilah wahai para pemuda, kadang-kadang penyakit bisa masuk kepada tumbuhan, tanaman sebelum dia memutih. Sebelum dia dipetik sudah dimasuki oleh penyakit, hama dan seterusnya. Artinya tidak ada jaminan bahwa dia akan melewati masa muda. Tidak ada jaminan dia akan melewati masa muda. Maka beliau kemudian mengatakan, fatarkut taubah lisyabab qabihun. Maka meninggalkan bertaubat untuk para pemuda adalah buruk. Wa aqbahu minhu tarku asyuyukh. Dan lebih buruk lagi kalau sudah tua tidak bertaubat-taubat. Kalau sudah umur 50 ke atas, sudah ringankan perkara-perkara dunia, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. HP-HP pintar seperti ini, ya, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya pernah suatu ketika habis kajian, ada orang-orang tua sudah beruban, kemudian nyalamin saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik Ustaz. Saya tadi malam melihat Ustaz di TikTok. Berarti kakek-kakek tua ini main TikTok. Ini mungkin HP pintar diberikan oleh anaknya. Tetapi semestinya umur 50 ke 60, 80 sudah tidak main-main yang seperti itu lagi. Tugas dia rumah, masjid, baca Quran, rumah, masjid, baca Quran, anak-anak sudah besar, sudah punya cucu. Dia sendiri ingin harus mengurus dirinya untuk bertemu dengan kawan-kawan yang dulu sudah mati. Aqbahu minhum tarkus syuyukh at-taubah. Yang lebih buruk daripadanya adalah orang-orang yang sudah tua tidak malah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti perspektif sudut pandang yang ketiga orang mukmin terhadap kematian, bahwa kematian pasti datang. Ada orang Arab berkata, kullu ma huwa at'at, setiap yang datang pasti akan datang. Tetapi yang lebih menjadi perhatian kita adalah kita tidak tahu kapan dia datang. Makanya ada perkataan Fadilah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, tafakkaru ayyuhal insan, berfikirlah wahai manusia, fa innaka ala khatar, sesungguhnya dirimu sedang dalam bahaya. Sesungguhnya dirimu sedang dalam bahaya. Kenapa? Fa innal maut laisa lana ajalun ma'lum. Karena sesungguhnya kematian kita tidak memiliki waktunya, ilmunya, kapan datang kematian kepada kita sehingga kita bersiap-siap. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji' ilaih. Kadang orang keluar dari rumahnya dan tidak bisa kembali. Seperti saya sekarang safar ke Tarakan dari Banjarmasin. Saya sudah bersiap-siap, mungkin enggak kembali. Mungkin tidak bertemu lagi. Ya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah.
Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan menjadikan hamba tersebut punya hajat di daerah tersebut. Saya punya hajat untuk berdakwah di Tarakan. Mungkin ini adalah nasib saya meninggal di situ. Mungkin, tidak tahu. Maka qad yakhrujul insan min baiti wa la yarji'. Kadang dia keluar dari rumahnya, kemudian dia tidak kembali. Wa qad yajlisul insan ala kursi maktabi wa la yaqumu min. Kadang dia duduk di kursi kantornya dan dia tidak bangun darinya. Wa qad yanamul insan ala firashihi fayuhmal min firashihi ila sariril ghasl. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, terutama tidur malam. Tidur di atas kasurnya dan dia tidak bangun dari atas kasur. Dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandian. Hadhil umur yastawjibu minna an nantahizal fursata bit-taubati war-ruju'i ila Allah. Maka perkara-perkara seperti ini membuat kita semakin semangat, perhatian untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda terutama oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kalau sebelum tidur membaca bacaan-bacaan yang menunjukkan kepada tauhid. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Allahumma inni wada'tu jambi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Semuanya doa menghadapkan diri kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya doa tauhid. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan seseorang saat kematiannya. Wa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah menahan yang Allah telah tetapkan untuk kematian, tidak dikembalikan lagi ruhnya. Orang kalau sudah tidur itu ruhnya berpisah dari jasadnya. Kemudian kalau dia ditetapkan mati, Allah tidak akan kembalikan ruhnya. Kalau dia ditetapkan hidup, maka Allah akan kembalikan rohnya. Bedakan antara orang yang sebelum tidur dia berwudu atau sholat witir, baca Quran yang disyariatkan untuk dibaca, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baca ayat kursi. Nah, itu semua tauhid. Baca doa-doa sebelum tidur. Bedakan antara orang ini dengan orang sebelum tidur dia ngulik-ngulik HP, main game, nonton hal-hal yang buruk, dosa sampai dia tertidur. Bedakan antara dua orang. Bagaimana kalau seandainya meninggal 2 orang? Sungguh sangat berbeda keadaan. Maka perhatikan zikir-zikir sebelum tidur. Jangan asal tidur. Itu intinya. Yang ketiga adalah seorang berpikir tentang kematian, bahwa kematian pasti datang, tetapi ia tidak mengetahui kapan datang. Kemudian berpikir tentang kematian juga, bermakian ada sakaratul maut. Apa itu arti sakaratul maut? Sakaratul maut rasa sakit ketika berpisahnya ruh dari jasad. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Qaf ayat 19, waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang rasa sakit kematian dengan kebenaran. Itu adalah sesuatu yang engkau berpaling darinya, engkau lari darinya. Tetapi setiap orang yang mati pasti akan merasakan rasa sekal. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW merasakan sakaratul maut. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Aisyah orang dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan Aisyah, antara leher dan pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana cerita beliau, tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sahri wa nahri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di antara leherku dan pangkuanku. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Baina yadayhi raqwah aw 'ulbah yashukku 'umar fiha ma." Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada semacam ember, di dalamnya ada air.
faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsahu bihima wajhah. Nabi Muhammad SAW memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, kemudian beliau mengusap wajah. Dalam keadaan seperti itu beliau berkata, ini dalam keadaan sakit keras. Yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Itu Khalilullah, itu kekasih Allah, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya telah yang akan datang. Awwalu mustaftahi abwabil jannah. Orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga. Beliau saja merasakan kematian seperti itu. Beliau ucapkan la ilaha illallah. Ucapan zikir la ilaha illallah adalah untuk menahan rasa sakit. Kemudian beliau menyebutkan inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian memiliki rasa sekarat. Kemudian beliau menegakkan jari telunjuk beliau. Kemudian beliau mengatakan fir rafiqil a'la. Ya Allah, letakkan aku di tempat yang paling tinggi. Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ma aghbitu ahadan bihawni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang, mudahnya kematian seseorang, setelah apa yang aku lihat dari beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perspektif seorang muslim melihat kematian, dia harus meyakini ada rasa sekarat, rasa sakit saat kematian. Dan rasa sakit saat kematian ini diceritakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, bahwa Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu bercerita tentang bagaimana rasa sakit saat kematian. Beliau mengatakan, ya Amiral Mu'minin, huwa mithlu syajaratin kathiratis syawk fi jawfi ibni Adam. Wahai Amiral Mu'minin, rasa sakit saat kematian itu seperti pohon berduri dimasukkan ke dalam mulut anak Adam. Falaysa minhu 'irqun wa la mafsil illa wa rajulun shadidudz dhira'ain. Tidak ada urat, tidak ada otot kecuali akan terputus. Kemudian betis merasa bergetar-getar, merasakan kesakitan. Fahuwa yu'alijuha yanzu'uha. Maka dia memasukkan batang pohon berduri tersebut, kemudian dia keluarkan, dia masukkan, dia keluarkan. Begitulah rasa sekarat saat kematian. Kemudian juga Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika dalam keadaan sekarat, anaknya berkata, ya abati siflil maut, wahai bapakku, ceritakan apa yang kau rasakan saat kematian sekarang. Sang bapak mengatakan, wallahi la ka'anna jambi fi takh. Seakan-akan demi Allah, seakan-akan badanku dimasukkan ke dalam lubang yang sempit. Wala ka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Silahkan Pak, bernafas yang dalam saat kita masih hidup sekarang, untuk bisa berzikir, membaca Al-Quran, beristighfar, bersolawat, agar nanti saat dalam keadaan nafas tinggal seperti orang bernafas di dalam lubang jarum, kita mudah keadaannya. Belum selesai itu. Wa kanna ghusna syaukin yujarru bihi min qadami ila hamati. Seakan-akan batang pohon berduri dipukulkan kepada tubuhku, dari mulai kepalaku sampai kakiku. Ini disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab Fathul Bari, Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-maut afdalu haulin minad dunya wal akhirah. Yang artinya kematian lebih sulit, lebih mengerikan
atau kematian adalah kesulitan yang paling mengerikan dari dunia dan akhirat atas orang beriman. Huwa asyaddu min nashrin bil manashir. Dia lebih buruk, lebih pedih dibandingkan digergaji, wa qardin bil maqarid, dibandingkan dipotong-potong, wa gharyin fil qudur, lebih berat dibandingkan direbus di dalam panci-panci. Walau annal mayyita nusyir, kalau seandainya orang-orang yang sudah meninggal sekarang dibangkitkan kembali, fa akhbara ahlad dunya bil maut, kemudian memberitahukan kepada penduduk dunia tentang kematian yang dia rasakan, man tafa'u bi 'aish wa la ladzu bin naum. Niscaya kita semua yang masih hidup di dunia ini tidak akan pernah merasa nyaman hidup dan tidak akan pernah merasa lezat untuk tidur. Karena setelah tidur kita tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Ini perspektif yang keempat, bahwa kematian ada rasa sekaratnya. Kemudian perspektif yang kelima tentang kematian, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah saat kematian akan diperlihatkan apakah seseorang mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah, dan yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'mala." Jika Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, Allah akan pakai hamba tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memakainya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Ada orang yang meninggal dalam keadaan mengumandangkan azan. Ada orang yang meninggal dalam keadaan menjadi imam. Ada orang yang meninggal saat khutbah Jumat. Ada orang yang meninggal saat ceramah agama. Ada orang yang meninggal saat berhaji. Ada orang yang meninggal saat berkurban. Ada orang yang meninggal saat ingin bersedekah. Ada cerita di Arab Saudi dahulu, bukan perang Gaza sekarang. Dulu juga terjadi perang Gaza, kemudian Arab Saudi membolehkan untuk para rakyatnya bersedekah untuk penduduk Gaza. Dan itu satu-satunya momen dibolehkan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana secara resmi. Kemudian ada orang bawa uang ke tempat-tempat untuk menyumbang ke Gaza. Kemudian diterima, cuma kemudian yang menerima bertanya, "Mohon maaf, ini uangnya kami terima, tetapi kenapa penuh dengan darah?" Kemudian yang membawa harta tersebut mengatakan, "Saya tadi di jalan ketemu orang yang tabrakan. Kemudian sebelum dia meninggal, dia berpesan, tolong bawakan ini untuk saudara-saudara saya yang sedang tertindas di Gaza." Ada orang yang meninggal dalam keadaan beramal saleh. Hanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri sering berkata, "Inni akhafu an uslabal iman qabla al-maut." Para ikhwah, jangan pernah ujub dengan amal ibadah kita. Karena sekelas Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, Imamul Muhaddithin saja, beliau mengatakan, "Demi Allah saya sangat takut untuk dicabut keimanan ketika kematian." Kita tidak tahu. Imam Ahmad rahimahullah ketika dalam keadaan sekarat, beliau mengatakan, "La ba'du, la ba'd." Belum saatnya. Belum. Hal ini diucapkan oleh Imam Ahmad karena waktu itu syaitan datang kepada beliau dan mengatakan, "Futtani ya Ahmad, futtani ya Ahmad. Engkau sudah terlepas dariku wahai Imam Ahmad. Engkau sudah selamat dari godaanku wahai Imam Ahmad." Kata Imam Ahmad, "La ba'd." Belum. Sebelum ruh berpisah dari jasad, maka masih ada kemungkinan seseorang
diganggu oleh syaitan, apalagi yang masih dalam keadaan hidup seperti ini. Maka perspektif seorang beriman saat mengingat kematian, dia mengingat tentang husnul khatimah atau su'ul khatimah. Bandingkan yang tadi meninggal di atas kebaikan, ketaatan, dengan meninggal di atas kemaksiatan. Ketika Imam Ibnul Qayyim bercerita, ada orang yang meninggal ketika dia diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Dia mengatakan syahid. Syahid artinya skak, karena dia selama hidupnya suka main judi, suka main catur berjudi, skak, ster. Kemudian ketika dia ucapkanlah la ilaha illallah, dan dia mengatakan asqini khamra, tuangkan kepadaku minuman yang memabukkan. Dan orang dalam keadaan sekarat, para ikhwah, itu seperti orang yang tidak mempunyai kuasa atas dirinya. Dia seperti memiliki sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Saya pernah ditanya oleh mama saya rahimahullah sebelum meninggal, tepat sepekan sebelum meninggal. Beliau mengatakan, setelah saya ngisi kajian biasanya Rabu malam Kamis, saya dipanggil Zain di rumah. Kalau seandainya ada orang dalam keadaan koma, apa yang terjadi pada dirinya? Maka saya bilang ke mama, sesuai dengan kebiasaan. Karena al-insan yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan. Kalau dia dalam keadaan koma, kebiasaannya dia berzikir, dia akan berzikir. Kebiasaannya baca Quran, dia akan baca Quran. Kebiasaannya azan, dia akan azan. Kebiasaannya doa, dia akan berdoa. Berbeda dengan kebiasaannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kebiasaan. Al-insan yamutu ala ma'asha. Maka mengingat kematian mengingatkan kita kepada antara husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mati dalam keadaan baik, beramal saleh, atau mati dalam keadaan buruk. Yang terakhir, mengingat kematian berarti mengingatkan kepada kita tentang terputusnya waktu beramal. Karena para ulama mengatakan, di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, man mata qamat qiyamah. Innakum latuquluna ya al-qiyamah al-qiyamah. Innahu man mata qamat qiyamatu. Kita sering mengatakan kiamat, kapan datang kiamat. Maka ketahuilah, sesungguhnya siapa yang meninggal, mulai saat itulah kiamatnya. Sedangkan kita tidak mengetahui kapan kita meninggal. Mungkin masih lama, mungkin sebentar lagi, mungkin sedetik lagi. Man mata qamat qiyamat. Barang siapa yang meninggal, mulai saat itulah kiamat. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Sekarang kita akan masuk kepada kehidupan setelah kematian. Ketika seorang manusia meninggal, maka yang terjadi pada dirinya adalah yaitu dia akan didatangi oleh malaikat maut. Kemudian malaikat-malaikat lainnya duduk di hadapannya seluas mata memandang. Kalau seandainya dia orang beriman, maka yang datang dari malaikat-malaikat tersebut wajahnya bercahaya. Kemudian malaikat maut datang di sisi kepalanya dan berkata, ayyatuhan nafsut tayyibah,
Fi riwayah al-mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah, sambutlah ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruju kama tasilu al-qatratu min fi siqa. Maka keluarlah ruh tersebut sebagaimana air keluar dari mulut teko. Sebagaimana air keluar dari mulut teko. Dia sangat lancar. Tapi itu pun sakit. Karena apa tadi? Sakaratul. Itu orang beriman. Yang datang malaikat yang penuh dengan bercahaya. Malaikat mautnya juga penuh dengan kelembutan. Berbeda dengan orang kafir atau orang fajir. إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار. Kalau seandainya orang kafir atau orang banyak dosa mau meninggal, datang kepada mereka, turun dari langit para malaikat yang sangar, yang keras, wajahnya hitam. Mereka membawa kain kapan dari api neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian para malaikat tersebut yang sangar, yang keras, yang berwajah hitam tadi duduk di hadapan calon mayat ini seluas mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Datanglah malaikat kematian di sisi kepalanya. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau untuk mendapatkan kemurkaan dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fatafarraqa fi jasadih. Maka ruh tersebut berpisah dengan jasadnya. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufudul kathiru asy-sya'b min as-sufil mablul faqatta'a ma'aha al-'uruq wal 'asab. Maka malaikat maut menariknya sebagaimana orang menarik bulu domba yang basah. Bulu domba licin apalagi kalau basah. Artinya susah untuk dicari. Akibat saking kuatnya penarikan tersebut, maka terputuslah urat-urat, terpecahlah otot-otot. Itu yang terjadi saat pencabutan kematian. Itu yang terjadi setelah kematian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu yang terjadi adalah bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam kubur. Dan kubur awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat singgah pertama di akhirat. Manusia itu hidupnya memiliki beberapa fase. Fase yang pertama dalam rahim ibunya. Fase yang kedua di dunia. Fase yang ketiga di alam kubur. Alam kubur adalah alam pertama untuk kehidupan akhirat. Apa yang terjadi kalau sudah masuk ke alam kubur, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Yang pertama adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna al-qabra awwalu manazilin manazil akhirah." Kuburan itu tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Yang selamat di kubur, maka fase-fase setelahnya lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min.
yang belum selamat dikubur, maka fase-fase setelah kubur lebih sulit baginya. Jadi sebenarnya kalau dia sudah masuk kubur, dia tahu nasib dia. Saya ini neraka atau surga, sudah tahu dia. Dan Rasulullah SAW bersabda, saya merinding. Beliau mengatakan, ma ra'aitu mandaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan, melainkan kuburan paling mengerikan dari seluruh pemandangan. Utsman bin Affan ketika berziarah kubur, beliau menangis. Diceritakan oleh Hani. Hani adalah pembantunya Utsman bin Affan. Kana Utsman radhiyallahu anhu idza waqafa 'ala qabr baka hatta yabulla lihyatahu. Adalah Utsman bin Affan kalau beliau berdiri di samping kuburan, beliau menangis sampai jenggotnya basah. Kemudian para sahabatnya bertanya, "Tadhkurul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha." Engkau sering menceritakan tentang surga dan neraka, tapi tidak menangis. Tapi kenapa menangis melihat kuburan? Maka beliau mengatakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manzilin min manazil akhir." Kuburan tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah kehidupan akhirat. Yang selamat di situ, kehidupan setelahnya lebih mudah. Yang tidak selamat, kehidupan setelahnya lebih sulit. Kemudian setelah itu, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang dikubur akan disempitkan kuburannya sehingga seluruh tulang belulangnya menjadi satu. Ya, kalau kita sudah berpikir seperti ini, urusan dunia jadi ringan. Ada sebagian orang, ini saya berpesan kepada jamaah yang pernah duduk di majelis saya. Ada sebagian orang sampai detik ini belum bermaaf-maafan dengan orang yang pernah menzaliminya. Apalagi itu rahim. Memutuskan hubungan rahim hanya karena harta. Kalau sudah begini, apa faedahnya harta yang kita bawa? Perhatikan perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Mufti Diyar Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, ahli fatwa, ketua ahli fatwa Kerajaan Arab Saudi, Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau berkata, "Sayandamul insanu amma qarib." Sebentar lagi manusia akan menyesal. Hina intaqala min ad-darid dunya ila daril akhirah. Ketika seseorang berpisah dari dunia masuk ke kehidupan akhirat, yaitu mati. Fawajada annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajli la yahmilu ma'ahu syai'. Ternyata dia dapati nanti kalau sudah mati, harta yang dia perjuangkan, harta yang karenanya dia memutuskan hubungan rahim. Saya pernah ditanya orang, "Ustaz, bagaimana solusinya? Kami kakak adik terputus hubungan gara-gara rumah satu rumah seharga 5 miliar. 5 tahun tidak pernah berhubungan. Rugi ya. Rumah itu tidak akan dibawa mati. Kemudian terputus hubungan, selama terputus hubungan amal tidak terangkat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Pada beberapa waktu yang lalu bapak saya nanya, "Itu gimana rumah? Apakah kita jual atau tidak?" Saya bilang, "Pak, kalau seandainya Bapak menunggu sampai Bapak sudah tidak ada, itu rumah akan jadi harta waris. Bagus kalau seandainya kita berbagi dengan baik, tidak ada pertikaian. Kalau seandainya ada pertikaian, bagaimana? Tapi kalau seandainya Bapak sekarang jual, kemudian Bapak gunakan untuk kepentingan ibadah, kemudian Bapak gunakan untuk memberikan hadiah kepada anak-anak, jika Bapak menginginkan, maka itu lebih baik daripada meninggalkan harta waris yang nanti akan menjadi sengketa di tengah masyarakat." Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disempitkan kuburan, kita tidak akan bawa apa-apa. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam At-Tabarani, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bercerita tentang beliau, Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam baru 6 hari. Masuk Islam baru 6 hari. Tetapi dicintai oleh Allah.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu al-abwabus sama' wa syahidahu 70,000 min al-malaikah laqad dhamma dhammah thumma furija anhu." Ini Sa'ad bin Mu'adz yang ketika meninggal arsy-Nya Allah bergerak. Dibukakan untuknya pintu-pintu langit. 70.000 para malaikat menyaksikan naiknya ruhnya. Meskipun demikian kedudukannya di sisi Allah, ketika dia dikubur, kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Kemudian dilebarkan kembali. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri daghtah, law kana ahadun najiyan minha naja Sa'd bin Mu'adz." Yang artinya, sesungguhnya kuburan memiliki penyempitan. Kalau seandainya ada orang yang selamat dari disempitkan kuburnya, niscaya yang akan selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Akan tetapi tidak, beliau tidak selamat. Ini pemandangan dan perjalanan setelah kematian, yaitu penyempitan kuburan. Sekali lagi, kalau sudah kita berbicara seperti ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, untuk apa kita harta yang kita tumpuk-tumpuk, apalagi sampai menjadikan orang sombong, congkak, ujub, apalagi sampai meremehkan manusia. Dia tidak akan pernah bawa sama sekali. Apalagi gara-gara harta tersebut kemudian putus hubungan rahim, itu sangat menyedihkan mereka, sangat menyedihkan. Dan itu bodoh kuadrat pangkat 9. Tak dibawa apa-apa. Sebagaimana perkataan Syekh tadi, dakhala ila dunya uryanan wa kharaja minha uryan la yahmilu ma'ahu syai' illa kafan. Manusia ini, kita ini masuk ke dunia dalam keadaan telanjang, keluar pun dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Tidak membawa kecuali 2 kain kapan kita saja. Enggak bawa apa. Semua ketenaran, semua kemewahan, semua rumah megah, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, gak akan pernah kita bawa kecuali yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan selanjutnya adalah fitnatul qabr, yaitu ujian di dalam kuburan. Ditanya oleh para malaikat. Di dalam kubur ditanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Yang artinya Allah akan menetapkan ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim dan Allah berbuat sekehendaknya. Di dalam ayat ini Allah menegaskan ketika nanti terjadi pertanyaan di dalam kubur, fitnatul qabr namanya, atau ujian di dalam kubur, maka orang beriman ditetapkan oleh Allah dengan ucapan yang tetap. Ya. Ustaz, sekarang saya hafal kalau Ustaz tanya man rabbuk, siapa Tuhanmu? Saya akan jawab, Rabbi Allah, Tuhan saya adalah Allah. Saya hafal. Apakah saya nanti selamat di alam barzakh? Maka jawabannya, kalau engkau mengucapkannya dibarengi dengan konsekuensi keimanan, konsekuensi amal saleh, maka akan mudah menjawabnya. Tapi kalau hanya sekedar hafal, tetapi tidak mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya, tidak akan manfaat. Tidak akan manfaat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, dan ini sesuai dengan hadis Rasul. Al-Muslim idza su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang Muslim kalau ditanya di dalam kubur maka dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah maksud dari surat Ibrahim ayat 27 tadi. Orang-orang yang beriman ditetapkan ucapannya, sedangkan orang-orang yang kafir maka mereka tidak bisa menjawab. Mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya bacakan riwayat ini, mohon maaf sampai jam berapa?
Saya tanya sampai jam berapa? Baik. Sampai jam berapa DKM? Saya akan baca sebuah riwayat bagaimana pertanyaan dalam kubur. Ayyuhan nas, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Wahai manusia, umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Fa idzal insanu dhufin fatafarraqa anhu ashabu. Kalau orang manusia itu sudah dikubur, yang mengantarnya akan pulang. Istri yang paling mencintai kita akan pulang. Anak yang paling sayang kepada kita akan pulang. Sendirian. Dan semuanya dari mulai tadi sakaratul maut itu sendirian. Ya, sendirian. Didatangi oleh malaikat maut sendirian. Kemudian dimasukkan ke dalam kubur sendirian. Ja'ahu malakun fi yadihi mitraqun. Datang malaikat. Di tangan malaikat tersebut ada martil. Faqa'adah. Kemudian malaikat tersebut mendudukkan si mayat ini. Qala ma taqulu fi hadzal rajul? Pertanyaan pertama. Menurut engkau siapa laki-laki tersebut? Fa in kana mu'minan qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dia orang beriman, dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Laki-laki yang dimaksud siapa? Rasulullah SAW. Maksudnya menurut malaikat, pertanyaan malaikat, menurut kamu wahai si mayit, laki-laki yang diutus kepadamu itu siapa? Orang beriman menjawab langsung asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian malaikat mengatakan shadaqta, engkau benar. Tsumma yuftahu lahu babun ilan nar. Tsumma yuftahu lahu babun ilan nar. Fayaqul hadza kana manziluka law kafarta bi rabbik. Lalu dibukakan pintu. Di dalam kubur dia dibukakan pintu menuju neraka. Kemudian malaikat mengatakan itu adalah pintu, kalau seandainya engkau tidak bisa menjawab, engkau akan masuk ke dalamnya. Kalau engkau kufur kepada Allah, engkau akan masuk ke dalamnya. Fa amma idza amanta fa hadza manzil. Fayuftahu lahu babun ila jannah. Adapun jika kamu bisa menjawab, engkau beriman, maka itu pintunya. Dibukakan pintu surga. Fayuridu an yanhadha ilaih. Maka orang yang bisa menjawab dari orang beriman tadi ingin masuk ke sana. Kemudian kata malaikat, uskun, diam, belum saatnya. Wa yufsahu lahu fi qabrih. Lalu dibukakan pintu, dilapangkan kuburnya. Makanya ada doa kan, Allahumma afsih lahu fi qabrih. Ya Allah, lapangkan kuburannya. Kemudian itu kalau orang beriman seperti itu. Wa in kana kafiran aw munafiqan. Adapun orang kafir atau munafik mengatakan ketika ditanya, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Ketika ditanya, itu laki-laki yang diutus kepadamu, apa pendapat engkau? Orang tersebut menjawab, "La adri." Saya enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an. Aku pernah mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, tapi saya tidak tahu. La adri. Kemudian malaikat tersebut menjawab, la daraita wa la talaita. Engkau memang tidak beriman. Engkau memang tidak membaca apa yang disebutkan kepadamu, tidak mempelajarinya. Wala tadaita. Engkau juga tidak ikut petunjuk yang lurus. Summa yaftahu lahu babun ilal jannah. Lalu dibukakan untuknya pintu menuju surga. Fayaqul hadza manziluka law amanta bi rabbik. Itu adalah tempat tinggalmu jika engkau beriman kepada Rabbmu. Fa amma idza kafarta bihi fa inna Allah azza wa jalla abdalaka bihi hadza yuftahu lahu babun ilan nar. Tapi karena engkau kafir, maka Allah menggantikan itu dengan ini. Dibukakan pintu neraka untukmu. Thumma yaqma'uhu qam'atan bil mitraq yasma'uha khalqullahi kulluhum ghaira tsaqalain. Kemudian
dimartil oleh malaikat tersebut di antara dua telinganya dengan pukulan yang suaranya didengar oleh seluruh makhluk kecuali dua makhluk besar, jin dan manusia. Subhanallah. Ini dalil menunjukkan bahwasanya adanya fitnatul qabr. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, setelah itu perjalanan selanjutnya ada siksa dan nikmat kubur. Kemudian setelahnya semestinya kita bicarakan di manakah ruh berada. Orang beriman ruhnya di mana, orang kafir ruhnya di mana, dan seterusnya. Nah, tapi waktu tidak cukup, saya ingin mungkin ada sesi pertanyaan 1, 2, 3 orang yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, silakan. Kenapa? Iya, jelas. Semua orang akan disempitkan, dan itu sampai hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang belulangnya menjadi satu. Tapi kemudian dilapangkan kembali bagi orang beriman. Dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mau dia beriman, mau dia tidak beriman, dia akan disempitkan kuburnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Sama dengan melewati sirat, mau dia beriman tidak beriman. Sirat itu kan jembatan yang dibentangkan di bawah neraka jahanam. Jadi kalau dia lewat pasti melihat neraka. Makanya orang-orang yang beriman ketika ditanya oleh Allah, ketika sudah masuk ke dalam surga ditanya oleh Allah, hal raditum, apakah kalian ridha dengan nikmat yang aku sediakan di surga ini? Kemudian para ahli surga mengatakan, wa ma lana la narda qad bayyatta wujuhana wa najjaitana minan nar. Kenapa kita tidak ridha dengan nikmat ini? Engkau telah membuat wajah kami bercahaya, engkau telah menyelamatkan kami dari api. Maka meskipun dia orang beriman, dia akan melihat neraka. Meskipun dia orang beriman, dia akan disempitkan kuburan. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu. Ada lagi? Nah, silakan. Yang ada riwayatnya adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali orang-orang yang beriman. Bukan kita yang mengenali Rasul, tetapi Rasul SAW akan mengenali umatnya, yaitu dengan atharil wudu, yaitu dengan bekas-bekas wudu pada anggota tubuh kita, yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua tangan sampai siku kaki, itu nanti akan bercahaya, sebagaimana hadis yang sahih. Dengan itulah Nabi Muhammad SAW akan mengenali umatnya. Dalam hadis, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Mereka akan bercahaya pada anggota-anggota tubuh yang diwuduinya akibat wudu mereka. Dengan itu Nabi Muhammad SAW akan mengenali para umatnya. Gitu. Hah? Yang tidak berwudu. Oh, di dalam kubur. Pertanyaannya, yang ditanya bukan begini. Bagaimana menurut kamu ini?
orang itu bagaimana? Enggak. Tetapi yang ditanya adalah bagaimana orang yang diutus kepadamu. Jadi tidak ada mesti harus ada Rasul SAW di hadapan dia. Sosok Rasul SAW tidak mesti harus ada di hadapan dia, tidak. Tetapi dia ditanya tentang keberadaan Rasul yang diutus kepadamu. Itu bagaimana? Kalau orang beriman, maka dia akan mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Jadi tidak mesti harus ada Rasul sehingga kita kan belum pernah bertemu, bagaimana caranya kita mengetahui. Bukan itu, tetapi keberadaan Rasul yang diutus kepadanya bagaimana? Kamu beriman atau enggak? Itu maksud. Makanya di dalam pertanyaan lain, dalam riwayat yang lain, malaikat akan bertanya, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawab dari dakwahnya para rasul? Nah, di eksistensi rasulnya yang dia tanya, bukan sifat jasmani rasulnya yang ditanya. Wallah. Nah, bagaimana gambaran dari nikmat kubur? Sebenarnya panjang, saya sebutkan ya beberapa gambaran dari nikmat kubur. Dalam hadis yang sahih kita akan sebutkan sifat-sifat nikmat kubur ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, yunadi munadin minas sama. Ketika si hamba ini sudah bisa menjawab pertanyaan dalam kubur, maka ada suara dari langit, an sadaqa abdi, hambaku berkata benar, fa afrishuhu minal jannah, sediakan permadani untuknya dari surga, wa albisuhu minal jannah, sediakan pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu untuknya menuju surga, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datanglah dari pintu tersebut bau semerbak, bau wangi surga tersebut. Wa yufsahu lahu fi qabrih madda basari, dilapangkan kuburannya seluas mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh hasanul thiyab tibur rih, lalu datang kepadanya seorang yang bagus rupanya, bagus pakaiannya, wangi bau tubuhnya. Kemudian yang datang ini, anggap saja ini mayit, anggap saja ini yang datang. Yang datang ini berkata kepada si mayit, abshir biridwanin, abshir billadhi yasurru, selamat ya, engkau mendapatkan kebahagiaan. Abshir biridwanin minallah, selamat ya, engkau mendapatkan ridha Allah. Wa jannatin fiha na'imun muqim, dan surga yang di dalamnya terdapat nikmat yang kekal abadi. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, ini hari yang telah dijanjikan kabar gembiranya untuk engkau. Ini salah satu contoh nikmat kubur. Sedangkan contoh kemudian saya lanjutkan sedikit. Kemudian wa anta fabasyaraka Allahu bi khair, lalu orang ini si mayit ini mengatakan, engkau juga semoga Allah memberikan kabar baik untukmu. Man anta, si ini mayit bertanya kepada orang, siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair, wajahmu wajah orang yang mendatangkan kebaikan. Kemudian orang ini berkata, ana amaluka salih, aku amal salehmu dahulu. Ini teman sejati, hidup semati. Ini kalau seandainya sang suami mengatakan kepada istrinya, kita sehidup semati, itu bohong. Yang ada cuma sehidup. Yang sehidup semati amal ibadah kita. Maka dia mengatakan, ana amaluka salih, aku amal saleh. Fa wallah ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an an ma'siyatillah. Fa jazakallahu khairan. Demi Allah, kata orang ini, aku tidak mengenalmu saat di dunia kecuali engkau semangat mengerjakan ketaatan, terlambat mengerjakan kemaksiatan.
Ini kebiasaan orang tersebut yang mendapatkan nikmat kubur. Maka kemudian Allah memberikan ganjaran pahala lebih baik bagimu. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Lalu dibukakan untuknya pintu menuju surga, pintu menuju neraka. Kemudian malaikat mengatakan, hadza manziluka law asaitallah abdarakallahu bihi hadza. Itu neraka tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah, tapi Allah ganti dengan yang ini, surga, karena engkau tidak bermaksiat kepada Allah. Fa idza ra'a ma fil jannah, kalau seandainya penghuni kubur tersebut sudah melihat apa yang ada di dalam surga, dia berkata, Rabbi ajil qiyamah. Subhanallah, saya merinding. Wahai Rabbku, segerakan dibangkitkan kiamat. Segerakan dibangkitkan kiamat. Kaima arju ila ahli wa mali, agar aku segera kembali berkumpul dengan keluargaku. Kemudian saya jadi teringat dulu ada kawan ketika saya masih kerja di Arab Saudi sebagai penerjemah dan pendakwah. Ada sering ke kantor kami seorang mantan pastor masuk Islam. Dia bertanya, Ustaz, bukan negara kita, negara Filipina. Dia bertanya, Ustaz, saya alhamdulillah bersyukur pada Allah, Allah memberikan petunjuk kepada saya masuk dalam agama Islam. Cuma pertanyaan saya, bapak saya yang juga pastor, tetapi dia mati di atas selain agama Islam. Bagaimana nasibnya? Apakah saya bisa menolong dengan doa-doa saya? Dia katakan enggak. Lalu dia nangis. Kenapa Ustaz? Kenapa cuma saya yang dapat hidayah? Kenapa bapak saya tidak dapat hidayah? Maka saya katakan, fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Ini sama pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika penghuni kubur yang bisa menjawab dalam kubur, dia mengatakan, Rabbi ajil qiyamah, kaima arji ila ahli wa ahli. Ya Rabbku, wahai Allah, segerakan bangkitkan hari kiamat agar aku bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Kalau keluarga kita juga masuk ke dalam surga, apalagi kita kepala keluarga yang paling bertanggung jawab atas orang-orang yang di bawah kita, istri dan anak-anak kita. Kemudian kata malaikat, uskut, diam, belum waktunya. Nah, itu gambaran dari nikmat kubur. Beda dengan gambaran dari siksa kubur. Gambaran dari siksa kubur, ketika dia tidak bisa menjawab, dipukul di antara dua telinganya. Kita mengetahui ini tujuannya bukan hanya sekedar informasi. Tujuannya adalah silahkan pilih. Imma surga atau neraka. Pilihan ada di tangan kita. Allah sudah bertakdir. Tapi pilihan ada di tangan kita. Dan semua pilihan kita atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semangatlah untuk beramal ibadah. Sebagaimana di awal sudah saya katakan, yang banyak mengingat kematian akan merasakan 3 hal. Segera bertobat, puas dengan pemberian Allah. Kemudian yang ketiga, semangat beribadah kepada Allah SWT. Terutama saat sendirian, saat di dalam rumah, bukan saat di dalam masjid. Karena semua di masjid seorang soleh. Di saat di dalam rumah, saat sendirian, apa yang kita kerjakan, prestasi ibadah apa yang sudah kita lakukan. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. 1 jam 14 menit saya berbicara. Mudah-mudahan DKM Masjid Nurul Hidayah memaklumi akan waktu ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.